Meskipun ada penghalang kedap suara dan suara pria itu sangat pelan, tapi Hanli bisa mendengarnya dengan jelas. Teknik sihir kedap suara yang digunakan oleh para kultivator pemurnian Qi benar-benar nggak berguna melawan perasaan spiritual Hanli yang sangat menakjubkan. Setelah Hanli mendengar pembicaraan mereka, tanpa diduga apa yang mereka bicarakan berkaitan dengan lenyapnya para kultivator di negara bagian Yu yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Orang-orang itu sepertinya telah ditangkap oleh dalang di balik hilangnya para kultivator di negara bagian Yu. Dan setelah tubuh mereka dipasangi segel, mereka dilepaskan kembali untuk membantu orang-orang itu menjebak para kultivator lain. Mereka pun terpaksa menurut, karena segel itu bisa menghilangkan nyawa mereka kapan aja. Segala macam pikiran dengan cepat bergejolak di benak Hanli. Tetapi setelah beberapa saat, akhirnya dia memutuskan untuk membiarkan masalah itu. Karena orang-orang di balik hilangnya para kultivator di negara bagian Yu, pastilah orang-orang yang sangat kuat dan licik. Kemungkinan juga mereka mendapat dukungan dari kultivator formasi inti. Selain itu, walaupun dia melapor ke 7 sekte, kemungkinan besar 7 sekte juga nggak akan peduli dengan urusan yang gak ada sangkut pautnya dengan mereka. Apalagi saat ini mereka sedang fokus melawan sekte 6 jalan iblis. Setelah membuat keputusan itu, Hanli pun segera menarik kesadaran spiritualnya dan gak lagi memperhatikan kelompok kultivator tersebut. Meskipun mereka sangat malang dan menyedihkan, tapi dia bukanlah tipe orang yang melakukan kebaikan tanpa alasan. Dia nggak mau menghadapi bahaya besar yang gak ada hubungannya dengan dirinya. Dia hanya bisa berharap kedepannya mereka akan menemukan keberuntungan yang lebih baik. Hanli pun akhirnya hanya fokus menyantap makanan di depannya. Sebagian besar makanan di meja masuk ke perutnya. Hal itu membuat Qinping mendecakkan lidahnya. Dalam hati dia berpikir, kalau tuan muda ini gak hanya memiliki energi yang kuat, tapi juga rakus. Setelah Qinping membereskan semua tagihan, Hanli pun melanjutkan berjalan-jalan ke beberapa lokasi penting di kota Yuejing. Tapi kali ini, Qinping memanggil kereta kuda. Dan setelah malam tiba, Hanli pun akhirnya kembali ke kediaman Qin dengan perasaan puas. Qin Gui yang melihat Hanli dengan tergesa-gesa keluar dari pos jaga untuk menjilatnya. Dia takut Tuan Muda Han akan menyimpan dendam gara-gara masalah waktu itu. Tapi mana mungkin Hanli mau repot-repot mengingat hal seperti itu. Dia udah lama melupakannya. Hari-hari berikutnya, Ketua Qin selalu membawa Hanli kemana-mana. Dia juga dengan antusias memperkenalkan Hanli kepada semua teman-temannya. Teman-teman Ketua Qin rata-rata adalah para pedagang yang sangat kaya dan berpengaruh. Tanpa terasa, 2 bulan telah berlalu. Hanli udah seperti benar-benar tuan muda dari kediaman Qin. Gak hanya diperlakukan sama dengan keturunan Ketua Qin, tapi dia juga selalu diajak kemana-mana. Baik urusan bisnis, menghadiri undangan teman, atau hanya sekedar menemui tamu di kediamannya. Hal itu membuat beberapa tuan dan nona muda yang awalnya merasa sangat disayang oleh Qin Yan, jadi merasa sangat iri terhadap Hanli. Tapi mereka nggak berani terang-terangan menunjukkan rasa bencinya terhadap Hanli, dan hanya bisa mengutuknya di belakang. Mereka nggak tahu, pada malam hari ketika Hanli memurnikan Qi dan berkultivasi di kamarnya, dia secara berkala akan menyelimuti seluruh kediaman Qin dengan perasaan spiritualnya. Meskipun dia nggak bisa menahannya untuk waktu yang lama, itu lebih dari cukup untuk menemukan beberapa rahasia. Hanli dengan jelas bisa mendengar kata-kata marah orang-orang itu dan rencana mereka untuk mempermalukannya. Hanli mana peduli dengan manusia-manusia itu, tapi jika jalan iblis tiba-tiba menyerang, orang-orang itu akan menjadi yang terakhir dia lindungi. Pada suatu hari, Ketua Qin diundang oleh Pangeran Xin ke pesta besar yang akan dia adakan untuk merayakan kesembuhan selir kesayangannya dari penyakit aneh yang dideritanya. Tapi bukan hanya Ketua Qin yang diundang. Dalam undangan tersebut menyebutkan bahwa pangeran ingin berteman dengan tuan muda dan wanita berbakat dari klan Qin. Pangeran Xin adalah salah satu adik dari Raja Negara Yu. Meskipun dia adalah anggota keluarga kerajaan,
tapi dia sangat belak-belakan dan memiliki banyak teman. Dari pejabat tinggi, bangsawan, pedagang yang sangat kaya, tukang daging biasa, bahkan tokoh dunia persilatan. Kediaman Pangeran Qin bukan di kota kekaisaran, tapi dibangun di distrik selatan. Setelah Hanli dan yang lain duduk di kereta selama 2 jam, mereka akhirnya sampai. Sebagai kerabat raja, tentu aja kediaman Pangeran Xin adalah salah satu yang terbaik di distrik selatan. Area kediamannya kira-kira setengah dari kediaman Qin. Namun, itu diimbangi dengan bangunan yang sangat besar dan mewah. Tapi yang paling mengesankan, kediaman Pangeran Xin dijaga oleh 16 prajurit istana berlapis baja yang dengan rapi berdiri di luar gerbang. Seorang pria tua bertubuh kecil yang merupakan kepala pelayan Pangeran Xin berdiri di depan gerbang untuk menyambut para tamu yang datang. Saat ini, beberapa puluh gerbong dengan berbagai ukuran terparkir di depan gerbang kediaman, menempati hampir semua ruang kosong di depan gedung. Ketua Qin pun meluruskan pakaiannya dan dengan hati-hati turun dari kereta. Setelah melirik ke segala arah untuk memastikan gak ada kultivator di dekatnya, Hanli pun meninggalkan kereta dengan nyaman. Adapun tuan muda dan nyonya dari klan Qin, mereka segera meninggalkan kereta dan berdiri di depan gedung mengobrol dengan teman-teman sebayanya dengan riang. Karena saat ini, tamu lain juga membawa anak-anak mereka. Melihat hal itu, Hanli pun mulai berpikir, apakah mungkin pangeran sengaja mengumpulkan para pemuda ke tempat ini? Ketua Qin juga sepertinya sedikit terkejut melihat hal itu. Tapi dia nggak terlalu memikirkannya dan mengajak semuanya untuk masuk. Kepala pelayan kediaman pangeran yang melihat kelompok ketua Qin segera menyambutnya dengan senyuman. Dia menyapa dengan sangat ramah dan mempersilahkan ketua Qin untuk segera masuk. Dengan kepintarannya mengolah kata, ketua Qin nggak bisa menahan senyum saat mengobrol dengan kepala pelayan itu. Hanli yang berada di sisi ketua Qin hanya berdiri diam. Tapi saat dia melihat kepala pelayan, kecurigaan melintas di matanya. Meskipun Hanli nggak merasakan kekuatan spiritual aneh dari tubuh kepala pelayan itu, tapi ketika pria itu mendekat, tiba-tiba dia merasakan darahnya menjadi dingin. Seolah-olah binatang iblis yang menakutkan sedang mendekatinya. Hal itu membuat Hanli merasa nggak nyaman. Dia sendiri heran kenapa dia merasakan itu. Tapi karena dia selalu percaya dengan perasaannya, jadi dia segera menambahkan kepala pelayan itu ke dalam daftar nama yang harus dia waspadai. Setelah kepala pelayan pergi, ketua Qin pun mengajak Hanli untuk berkenalan dengan beberapa teman lamanya. Hal itu membuat beberapa anggota klan Qin yang berdiri di samping ketua Qin merasa iri. Kemudian ketua Qin mengajak mereka semua masuk ke aula kediaman pangeran yang sangat besar. Ada sekitar 100 orang di aula. Saat ini pangeran belum muncul di aula. Sepertinya dia menunggu dulu sampai semua tamunya hadir. Tepat ketika ketua Qin tiba di pintu masuk aula besar, dia segera dipanggil dengan ramah oleh beberapa teman lama yang akrab dengannya. Ketua Qin pun mengobrol dengan mereka. Selain mereka, ketua Qin juga mengobrol dengan seorang pria tua yang terlihat kurang sehat. Dia didampingi oleh seorang pemuda dan seorang wanita muda. Dari pembicaraan mereka, Hanli pun akhirnya tahu kalau pria tua bernama Hua itu rupanya cukup terkenal di Yuejing. Karena kemampuan pengobatannya yang hebat, dia dijuluki Dewa Obat. Beberapa waktu yang lalu, pangeran juga pernah meminta bantuannya untuk mengobati selirnya yang terkena penyakit aneh. Tapi Pak Tua Hua menyerah, dan saat dia mendengar selir pangeran telah sembuh, hal itu membuatnya sangat penasaran untuk melihat dokter ahli seperti apakah yang mampu melakukan sesuatu yang begitu ajaib. Saat itu, seorang pelayan mengumumkan kalau Pangeran Xin akan segera tiba. Pengumuman itu membuat suara berisik segera mereda. Semua orang pun memandang dengan hormat ke salah satu pintu di samping ruangan itu. 4 pelayan keluar dari pintu itu, disusul seorang pria dan seorang wanita yang dengan santai berjalan keluar. Pria itu adalah pria paruh baya berusia 40 tahun dengan janggut sepanjang beberapa inci. Wajah persegi dan mata seperti harimau memancarkan martabat dan kekuatan alami. Sedangkan yang wanita adalah seorang wanita cantik
berumur 23 tahun dengan pakaian istana. Melihat mereka masuk, semua orang yang duduk segera berdiri untuk memberi hormat serta memberi salam kepada pangeran dan nyonya. Karena wanita muda itu hanyalah selir yang paling disukai pangeran belakangan ini, orang-orang hanya memanggilnya nyonya. Pangeran pun mempersilahkan semuanya untuk duduk. Cara bicaranya sangat lembut, jauh berbeda dari kesan yang diberikan wajahnya. Sedangkan selir cantik di sebelahnya hanya berdiri dengan senyum menawan. Setelah mendengar kata-kata pangeran, semua orang pun tersenyum sebelum akhirnya duduk. Sesaat setelah duduk, Pangeran Sin pun mulai berbicara. Alasan kenapa hari ini dia mengundang semua orang adalah karena penyakit selirnya yang tercinta kini telah sembuh total. Semuanya berkat pertolongan seorang immortal atau makhluk abadi. Immortal itu juga melihat putranya memiliki akar spiritual dan akan mengambilnya sebagai murid. Dan sebentar lagi putranya akan memulai jalur kultivasi. Ekspresi di wajah pangeran terlihat sangat senang. Kata-kata pangeran langsung memicu keributan di antara semua orang di situ. Meskipun manusia menganggap keberadaan para kultivator sangat misterius, tapi semua orang yang hadir di tempat itu bukanlah orang biasa. Mereka semua sedikit banyak pernah mendengar tentang kultivator. Beberapa leluhur mereka bahkan telah membuat kesepakatan dengan para kultivator. Saat ini juga beredar rumor bahwa istana kekaisaran juga dijaga oleh beberapa kultivator. Hal itu membuat semua orang lebih memuja para kultivator. Dan saat mereka mendengar kalau seorang kultivator telah datang ke rumah Pangeran Sin, sebagian besar orang di ruangan itu langsung mengungkapkan ekspresi yang sangat bersemangat. Ketua Qin yang mendengar kata-kata pangeran juga sangat terkejut dan langsung melirik Hanli. Tapi ekspresi Hanli biasa aja. Pangeran Sin pun melanjutkan kata-katanya. Dia juga telah meminta kultivator itu untuk membuktikan kepada semua orang yang hadir kalau dia benar-benar seorang kultivator asli. Selain itu, dia juga sedang mencari beberapa orang yang memiliki akar spiritual untuk dia jadikan murid. Oleh karena itulah, kenapa dia minta semua orang untuk membawa anak-anak mereka. Dan sebentar lagi, Tuan Abadi yang bernama Wu akan hadir di aula untuk memeriksa apakah ada yang berjodoh sebagai muridnya. Kata-kata Pangeran Sin benar-benar mengejutkan semua orang. Mereka semua pun mengucapkan terima kasih kepada pangeran. Seorang kultivator adalah makhluk abadi yang hidup di bumi. Mereka bisa menggunakan sihir dan hidup ratusan tahun, bahkan menjadi abadi. Jika ada keturunan mereka yang cukup beruntung untuk menjadi murid dari seorang makhluk abadi, itu akan bisa meningkatkan reputasi keluarga mereka. Saat Hanli mendengar itu, ekspresinya tetap biasa. Tapi perasaan aneh muncul di hatinya. Dia awalnya mengira telah menemukan jejak orang-orang sekte jalan iblis. Tapi setelah mendengar bahwa kultivator itu mau menerima murid dengan sembrono, tampaknya dugaannya salah. Gak mungkin kultivator jalan iblis berbuat sesuatu yang begitu menarik perhatian. Saat Hanli memikirkan hal itu, di tengah-tengah semua orang yang merasa gembira, Tuan Abadi akhirnya muncul dengan ekspresi sombong. Dia memakai jubah Daois abu-abu, rambut dan jenggotnya semuanya benar-benar putih. Wajahnya kemerahan seperti bayi, benar-benar tampak seperti sosok legenda. Penampilan seperti itu membuat sebagian orang yang hadir langsung percaya dengan identitasnya, walaupun dia belum memperlihatkan sihir apapun. Tapi ketika Hanli melihat Tuan Abadi yang berpenampilan seperti tokoh dongeng itu, untuk beberapa saat dia nggak bisa berkata-kata. Ternyata itu hanyalah seorang kultivator pemurnian Qi lapisan kelima. Jika Hanli mengulurkan jarinya, mungkin dia bisa dengan mudah mencubitnya sampai mati. Tapi walaupun begitu, kultivator itu udah cukup untuk membuat manusia berpangkat tinggi berkerumun di sekitarnya dan tanpa henti menyanjung dan menjilatnya. Dengan harapan, kultivator tua itu akan mau menerima salah satu putra atau putri mereka sebagai murid. Ketika Ketua Qin melihat itu, dia merasa agak gelisah. Pak Tua Hua yang duduk di belakangnya juga terlihat lebih gelisah. Mereka berdua takut jika mereka bergerak lambat, maka mereka nggak akan kebagian nasib baik.
Saat ketua Qin terlihat ragu, dia tiba-tiba mendengar suara Hanli yang memberitahu kalau orang itu bukanlah dari jalan iblis. Dan kalau memang dia mau menjadikan orang itu guru keturunannya, itu adalah haknya. Tapi tingkat kultivasi orang itu, Hanli tertawa dingin, dan suaranya segera menghilang. Ketua Qin pun kaget dan buru-buru melihat sekelilingnya. Tapi sepertinya nggak ada yang mendengar suara Hanli selain dia. Karena saat itu, Hanli memang menggunakan transmisi suara kepada Ketua Qin. Saat itu, Pak Tua Hua mengajak Ketua Qin untuk membawa keturunan mereka dan mencoba keberuntungan. Segera setelah itu, dia langsung mengajak kedua cucunya mendekati Tuan Abadi. Dia nggak mau berlama-lama menunggu Ketua Qin. Melihat Pak Tua Hua yang biasanya sangat tenang terlihat terburu-buru, Ketua Qin pun akhirnya membuat keputusan untuk ikutan juga. Meskipun perkataan Hanli sepertinya bernada menghina Tuan Abadi itu, tapi setidaknya dia adalah seorang kultivator yang bersedia menerima murid. Adapun tingkat kultivasi Tuan Abadi itu tinggi atau rendah, dia nggak punya waktu untuk terlalu memikirkannya. Awalnya, dia berharap salah satu anggota keluarganya bisa berguru kepada Hanli. Tapi selama dia menghabiskan waktu bersama Hanli, dia sadar bahwa Hanli sama sekali nggak tertarik menerima murid. Jadi dia nggak bisa lagi berharap. Menurut ayahnya, saat generasi pertama klan Qin telah menjadi kaya, Guru Abadi Li juga pernah mengunjungi klan Qin untuk melihat apakah ada yang memiliki karma abadi. Sayangnya, nggak ada satupun yang beruntung, dan Guru Li hanya bisa kembali dengan kecewa. Selama kunjungan berikutnya, Guru Li nggak pernah lagi membahas tentang pengangkatan murid. Menurutnya, karma abadi klan Qin hanya muncul untuk satu generasi, dan keturunan klan Qin nggak akan memiliki takdir untuk menjadi muridnya. Tapi sekarang, kesempatan untuk berkultivasi telah muncul di depan matanya, dan Ketua Qin merasa kalau dia harus mencobanya. Setelah membuat keputusan, dia pun segera memanggil beberapa cucunya untuk pergi. Hanli pun hanya melihat dengan pandangan dingin dan gak mengatakan apapun. Yang penting, dia udah memberitahu Ketua Qin. Selanjutnya, dia nggak mau lagi ikut campur dengan urusan mereka. Karena itu, Hanli nggak memperhatikan apakah tuan muda dan nyonya muda dari klan Qin memiliki akar spiritual. Di antara manusia fana, mungkin hanya 1 dari 10.000 yang memiliki akar spiritual. Dan itu sangatlah sedikit. Saat Hanli memikirkan itu, dia tiba-tiba melihat kerumunan keluarga klan Qin yang pergi ke Tuan Abadi. 2 dari mereka tiba-tiba menoleh ke arahnya dan mencibir kepadanya. Mereka tampak bangga dan puas, seolah-olah sedang mengejeknya. Setelah Hanli melihat itu, dia menatap kosong sesaat, sebelum akhirnya tertawa terbahak-bahak. Jelas, ketika mereka melihat Ketua Qin gak memanggil Hanli untuk melihat apakah dia memiliki takdir abadi, mereka percaya kakek mereka lebih mencintai dan menyukai mereka, jadi mereka tampak sangat puas. Setelah Hanli menggelengkan kepalanya dalam hati, dia malas untuk memperhatikan mereka dan malah melihat sekeliling aula. Pada saat ini, mereka yang tetap duduk dan gak ikut-ikutan menemui Tuan Abadi, ada sekitar 6 atau 7 orang. Tapi mayoritas dari mereka menunjukkan penyesalan. Satu-satunya hal yang menarik perhatian Hanli adalah seorang kakek dan seorang pemuda yang duduk di sudut aula. Kakek berjubah biru tua itu berusia lebih dari 60 tahun dengan rambut beruban. Dia tampak dengan tenang mencicipi teh hijau, seolah-olah dia nggak memperhatikan masalah karma abadi di hadapannya. Sedangkan pemuda itu berkulit dan berpenampilan sangat halus. Dia sesekali melihat ke arah Tuan Abadi Wu dengan jijik. Meskipun keduanya tampak duduk cukup santai, ketika Hanli melihat keduanya, dia nggak bisa menahan senyum. Mereka berdua secara tak terduga adalah seorang kultivator.